wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah sore dan sudah cukup banyak perwakilan dari setiap kelas, jadi saya izin memulai Zoom meeting pada sore hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, demi mempersingkat waktu untuk agenda Zoom meeting kali ini, yaitu membahas technical meeting lomba mendongeng orang tua, dan juga nantinya ada beberapa peran serta orang tua demi mendukung lomba perpustakaan tingkat provinsi. Sebelumnya kita berikan dulu pos untuk Ibu Galih yang akan memberikan sambutan selaku kepala sekolah. Kepada Ibu Galih Srimbun Handayani dipersilahkan. Apa suara saya terdengar, Bu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Baik, Ibu. Tadi sudah sempat saya buka dan sekarang silakan Ibu Mati. untuk membuka sambutan atau memberikan sepatah kata membuka Ini. technical meeting Zoom ini, Bu. Ya, maaf ya. Tadi banyak tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih pada sore hari ini kita berkesempatan untuk bertemu ya, tapi tidak berjumpa secara fisik ya, daring ya. Daring tapi kita luring karena mempersingkat waktu dan ini harus segera disampaikan bahwa di sekolah kita kemarin juara 2 perpustakaan di tingkat kota, lalu kita adakan kegiatan ibu-ibu atau bapak-bapak silahkan mendongeng sesuai dengan inspirasi masing-masing yang tujuannya adalah eh, ide-ide dari orang tua untuk ber apa ya ide orang tua untuk meningkatkan prestasi sekolah begitu kan. Nah, oleh karena itu mohon Bapak Ibu dibuat buku digit apa menggunakan digital. Oh ya, buku digital yang dari perpustakaan. Ya, jadi bisa mengambil buku cerita digital dari perpustakaan Permata Cendekia. Kalau Ibu Bapak menggunakan buku cerita pribadi, maka tolong dibawa ke sekolah untuk dicatat ya judulnya. Nanti kita juga bisa ikut membeli ya Bu Yana ya. Gitu Bapak Ibu ya. Lalu setiap mudah-mudahan saya lagi nggak connect ya. Soalnya dari tadi banyak banget tamu. Mohon maaf, mohon maaf. Dan ini juga ada ditunggu anak-anak saya. Jadi intinya saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan orang tua. Salah satunya ini adalah program untuk suksesnya Permata Cendekia dalam mengikuti lomba perpustakaan tingkat provinsi. Jadi saya mohon andil Bapak Ibu sekalian, mari kita sukseskan perpustakaan sekolah kita agar meraih prestasi yang terbaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gari atas sambutannya. Dan untuk mempersingkat waktu, bisa langsung kita mulai saja ya. Untuk technical meeting lomba mendongeng orang tua, sebentar akan di-share slide.
Baik, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Baik, karena sudah terlihat, saya izin mulai. Yang pertama ini ada technical meeting. Kenapa, Bu? Udah, udah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah technical meeting menuju lomba perpustakaan tingkat provinsi. Agak ini. Nah, yang pertama untuk pembahasan ini adalah lomba mendongeng orang tua dengan tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Lomba ini adalah lomba membuat video mendongeng di mana orang tua berperan sebagai pendongeng. Nah, anak atau siswa boleh ikut serta sebagai penonton, audiens, atau juga boleh turut berekspresi untuk membuat dongeng semakin hidup. Ya, selanjutnya. Jadi di sini kita punya kriteria penilaian. Yang pertama, peserta lomba adalah orang tua siswa SDN Pondok Kelapa 07 dan per kelas kita tentukan minimal ada 2 orang tua yang menjadi perwakilan atau kalau lebih dari 2 juga boleh, sangat dipersilahkan. Untuk kesesuaian cerita, ceritanya harus sesuai dengan tema lomba, yakni 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Lalu cerita mengandung pesan moral atau nilai kebaikan. Jadi misalnya nanti saat setelah mendongeng, itu ibu atau bapak yang mendongeng bisa juga anak-anaknya menyampaikan pesan moralnya ya. Nah, untuk video sendiri ini memiliki gambar atau visual yang jelas, karena kalau burem kan itu bisa mengurangi nilai ya. Lalu untuk suara atau audionya terdengar baik dan jelas. Video juga boleh diedit agar lebih menarik, bisa ditambahin desain apapun saja. Lalu habis itu durasi videonya antara 5 atau 8 menit ya. Nah, kemampuan mendongengnya juga dinilai, jadi orang tua diharapkan bercerita dengan ekspresi yang hidup dan intonasi suara yang jelas. Untuk menggunakan properti ini sangat diperbolehkan karena akan menambah nilai. Boleh juga pakai kostum ya. Nah, ketentuan pengumpulan dilakukan melalui link Google Form yang telah di-share, mungkin di kelas masing-masing sudah ada ya. Di sini juga ada linknya, nanti bisa dibagikan. Untuk waktu pengumpulannya terakhir tanggal 9 Oktober, hari Kamis, pukul 23.59. Dan pengumuman pemenangnya tanggal 10 Oktober 2025. Jadi setelah 9 Oktober itu, link pengumpulan sudah ditutup ya. Oh iya, ininya. Buku dongengnya boleh berasal dari eh, koleksi sendiri, tapi nanti Bapak atau Ibu bisa datang ke perpustakaan agar bukunya bisa kami data terlebih dahulu. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu ingin meminjam koleksi dari Perpustakaan Permata Cendekia, itu sangat diperbolehkan. Datang langsung ke perpustakaan dan gimana cara pinjamnya, Bu? Bisa pakai kartu anggota perpustakaan punya anaknya ya. Dan maksimal pinjem itu bisa 2 sampai 3. Nih, ketentuan tambahannya tadi, buku yang digunakan dapat menggunakan buku cetak koleksi Perpustakaan Permata Cendekia maupun digital yang bersumber dari link yang ada di website Perpustakaan Permata Cendekia SDN Pondok Kelapa 07. Ini bisa kita buka langsung. Di sini linknya sudah ada ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung ke bawah untuk melihat ada beberapa database e-book untuk melihat buku digital. Nah, karena ini tentang dongeng, jadi Bapak Ibu bisa langsung buka yang misalnya nih Budi Kemdikbud. Kita buka dulu ya.
Nah, jadi di Budi Kemdikbud ini memang kebanyakan tentang dongeng yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini bisa langsung dibaca dan juga bisa diunduh PDF-nya. Misalnya nih, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kalau misalnya ingin baca, bisa langsung klik baca sekarang. Dan kalau mau diunduh, bentuknya nanti PDF, bisa klik unduh buku. Lalu selain Budi Kemdikbud, ada yang namanya Let's Read Asia. Di Let's Read Asia ini lebih beragam bahasanya. Mayoritas ini bahasa daerah yang ada di Indonesia, bisa juga ada bahasa Inggris. Jadi nanti bisa disesuaikan. Untuk bahasa Indonesia kita pilihnya. Nah, ini juga bisa langsung dibaca, diklik saja mana buku yang ingin dibacanya, lalu langsung klik read. Setelah itu nanti akan muncul isi dari buku tersebut. Selanjutnya ada literasi cloud. Literasi cloud mayoritas juga menggunakan beragam bahasa, namun bahasanya bahasa internasional dari berbagai negara. Nah, ini kita pilih bahasa Indonesia supaya nanti yang muncul ini buku-buku yang memang berbahasa Indonesia. Nih, seperti Aku Sayang Ibu. Ini bisa langsung baca cerita. Nah, kalau di literasi cloud ini bisa minta ada fitur yang namanya fitur bacakan. Jadi nanti ada audionya gitu untuk membaca bukunya. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa mencontoh dari fitur bacakan ini untuk mendongeng nanti. Lalu selain itu ada juga Bintang Pusnas. Bintang Pusnas ini mayoritas temanya itu tentang sosial dan juga ada koleksi untuk jenjang sekolah dari SD, SMP, SMA, SLB, PAUD, dan juga perguruan tinggi. Nah, untuk SD ini bisa dilihat ada dongeng, ada juga tentang pelajaran, dan juga misalnya kayak undang-undang ya. Ini bisa diklik misalnya satu si Rara ini. Nah, cara membacanya gimana? Bisa langsung klik baca aja. Oke. Selanjutnya ada e-resources. Tapi untuk e-resources ini kebanyakan terbitan-terbitan internasional yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi Bapak Ibu bisa melihat banyak-banyak terbitan dari jurnal-jurnal internasional. Untuk lokalnya ini kebanyakan dari Kompas, Tempo, Neliti, dan Balai Pustaka. Biasanya ini adalah terbitan koran misalnya. Nah, selanjutnya ada buku Kemdikbud. Ini untuk buku pelajaran ya. Buku pelajaran yang membantu siswa atau guru bisa dicari di sini. Ada juga PDF-nya dan bisa diunduh atau di-download. Selanjutnya ada layanan koleksi digital Permata Cendekia. Namun karena kami belum memiliki Sebenarnya kami sudah punya banyak layanan koleksi digital, namun pada saat ini sistemnya sedang maintenance, jadi belum banyak muncul di sini. Insya Allah nanti muncul untuk mendukung Bapak Ibu serta siswa-siswa untuk lebih memanfaatkan koleksi digital dari Perpustakaan Permata Cendekia. Nah, yang terakhir ada Perpustakaan Jakarta. Ini punyanya Perpustakaan Jakarta yang ada di Cikini. Nah, untuk melihat daftar koleksinya, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ada banyak menu. Di sini langsung klik saja daftar koleksi untuk melihat. Nah, di sini juga ada bisa difilter ya beberapa temanya, entah itu agama, ekonomi, ensiklopedia, fiksi, dan juga lainnya. Seperti itu. Nah, itu untuk eh, mengakses buku-buku digital yang disediakan oleh Perpustakaan Permata Cendekia bekerjasama dengan beberapa perpustakaan seperti Perpusnas, Perpustakaan Kemdikbud, dan juga Perpustakaan Jakarta. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah tugas untuk mading.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Erna. Kepada Ibu Erna, saya persilakan. Terima kasih, Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan berikutnya. Jadi untuk mempersiapkan lomba perpustakaan tingkat provinsi, kami meminta bantuan Bapak Ibu untuk setiap kelas membuat mading. Nanti tugas-tugasnya mungkin minta bantuan guru kelas terkait eh, guru kelas dan korlas ya terkait pembagian tugas di kelasnya masing-masing. Nah, ini ada dibuat empat kelompok di dalam kelas. Itu yang pertama adalah membuat mading dengan tema tokoh inspiratif luar negeri. Kelompok kedua itu membuat mading tema tokoh inspiratif dalam negeri. Kemudian kelompok ketiga membuat mading dengan tema Sumpah Pemuda. Kemudian kelompok keempat membuat poster dengan tema membaca buku. Jadi kayak kampanye untuk mengajak anak-anak membaca buku seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, berikut untuk tokoh inspiratif yang sudah dibagikan tugasnya. Ini dari kelas 1A sampai kelas 6C. Ini sudah saya bagikan. Misalnya untuk kelas 1A yaitu untuk tokoh inspiratif dalam negerinya Ki Hajar Dewantara. Nanti kelompok yang ditugaskan untuk ini mencari gambar ya Ki Hajar Dewantara, kemudian di bawahnya ada Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, terus kalimatnya belajar membuat hidup kita lebih baik dan bermanfaat. Itu bisa dibuat sekreatif mungkin gitu. Ini adalah sudah saya bagi-bagi berdasarkan kelas, jadi yang mendapat tugas ini bisa langsung dikerjakan sekreatif mungkin. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung tokoh apa ya yang seharusnya dibuat. Kami susun agar Bapak Ibu lebih mudah dan tidak ada yang sama setiap kelasnya seperti itu. Lanjut. Ini untuk kelas 2, kelas 3 dan kelas 4A. 4B, kelas 5A, kemudian 5B, kelas 6A, 6B, dan 6C. Nanti materinya akan dikirim ya, Bu Risma. Nah, apa aja sih ketentuan madingnya? Jadi, Bapak Ibu, mading ini menggunakan kertas seukuran kertas asturo, nanti dilapis dengan styrofoam ya. Nah, gambar boleh di print, tapi bisa juga untuk nambah kreativitas boleh menggunakan tulisan tangan. Kemudian dibuat sekreatif mungkin ya. Ketentuan poster. Nah, untuk poster itu yang lebih ke kampanye membaca ya. Kemudian sama tokoh inspiratif. Nah, itu bisa menggunakan ini ya, boleh di print ya. Boleh di print dan tulis tangan ya. Yang wajib menggunakan tulisan tangan itu adalah mading ya. Coba lanjut Bu Risma. Nah, ini yang mading Bu. Ada nggak? Nah, untuk mading, oh ini artikel ya. Nah, ini. Oops. Jadi Bapak Ibu, itu kan ada 4 tugas ya. Kalau yang tokoh inspiratif, kemudian yang kampanye, itu boleh menggunakan print. Tapi kalau Bapak Ibu lebih pengen tulisan tangan, silahkan. Tapi kalau mading, minta bantuannya untuk lebih banyak tulisan tangannya daripada printannya. Nah, karena kalau poster akan dipajang di titik-titik
kemudian di ruang perpustakaan, terus di gazebo. Kalau mading itu khusus di tempat madingnya, mading sekolah kita. Sudah, lanjut ya. Oke, yang ketiga adalah membuat karya. Jadi nanti di hari Rabu, insya Allah akan dilaksanakan komunitas belajar. Bapak Ibu di sini berperan untuk membuat artikel. Bukan hanya Bapak Ibu, orang tua murid, tapi guru semua. Kami juga guru membuat artikel. Ketentuannya itu ada minimal 3 paragraf, terus yang kedua 600 kata, kertasnya A4, ukurannya kalibri, terus ukuran hurufnya 12, pastinya 1,5. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Nanti itu ada temanya, yaitu temanya adalah orang tua aktif, anak cerdas, strategi meningkatkan prestasi sekolah. Nah, nanti akan kami pandu, kami sama-sama belajar nanti di hari Rabu eh, jam 10 sampai jam 11.30. Nah, nanti ada narasumbernya, ada open speak juga dari Bu Gali, Kepala Sekolah SDN Pondok 807. Nanti ada narasumber dari Bu Yanti, saya, dan Bu Risma. Bapak Ibu bisa melihat contoh artikelnya. Diklik minta bantuannya Bu Risma, contoh artikelnya. Nah, ini adalah contoh artikel yang saya buat dengan yang di sampingnya itu ada artikel yang dibuat oleh Ibu Gali. Nah, seperti ini. Nanti akan dipandu bagaimana caranya oleh Bu Yanti nanti di hari Rabu 8 Oktober 2025 jam 10 sampai jam 11.30. Nah, Bapak Ibu, untuk artikel ini kami berharap semua orang tua ikut berpartisipasi karena hasil dari artikel akan kami bukukan dan menjadi koleksi dari Perpustakaan Permata Cendekia gitu. Kalau Bapak Ibu karyanya ada di sini, secara otomatis ya akan menjadi kenang-kenangan. Oh ternyata apa namanya dulu ada orang tua dari dari kelas mana, karyanya masih ada di sini sampai kapanpun ya gitu. Nah, untuk undangannya nanti akan dibagikan ya oleh guru kelasnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu terkait persiapan lomba perpustakaan tingkat provinsi ini, kami meminta bantuannya untuk sama-sama kerjasama mempersiapkan persiapan lomba. Nah, pada hari Jumat 10 Oktober 2025 kami sekolah akan melaksanakan kerja bakti, yaitu memasang poster yang sudah dibuat, kemudian merapikan kelas, merapikan ruang perpustakaan, dan memasang mading, kemudian poster inspiratifnya itu dipasang di seluruh titik baca yang ada di sekolah. Jadi kami berharap 9 Oktober itu poster-poster mading sudah jadi, minimal ya maksimal itu pagi Jumat pagi itu sudah ada. Jadi kami semua siswa, guru, orang tua siap untuk memasang semua mading dan poster yang telah dibuat oleh Bapak Ibu siswa SDN Pondok Kelapa 07. Jadi kami mengajak orang tua untuk turut berperan aktif, membantu memperindah dan memperbaiki, terutama pojok baca di kelas juga, karena kan kemarin juga karena sudah lama atau mungkin dilihat kembali pojok baca kelasnya apakah masih apa namanya sudah rapi atau perlu dirapihkan, mohon bantuannya agar menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak untuk membaca. Sehingga ketika nanti lomba perpustakaan tingkat provinsi, asesor datang atau yang menilai datang, sekolah kita tuh sudah siap dari
dari ruang perpustakaannya, dari titik bacanya, kemudian dari pojok baca yang ada di kelas masing-masing, semuanya sudah siap dan sudah rapi seperti itu. Oke, eh, saya serahkan ke Bu Risma untuk menutup. Nah, itu saja yang saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Eh, acaranya kami saya berikan kepada Bu Risma untuk lainnya. Mungkin ada informasi yang perlu disampaikan, Bu Risma. Baik, terima kasih kepada Bu Erna atas penyampaiannya. Sekian pemaparan dari kami. Mungkin dari Bapak Ibu wali murid atau orang tua murid, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum, Ibu Risma. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, saya mau bertanya, Ibu. eh, saya mamanya Mahira Ya, Ibu, silakan. dari 5A. Iya. Eh, ini yang saya mau tanyakan tentang orang tua mendongeng. Salah satunya nanti diambil dari buku di eh, apa perpus cendekia di perpus ya. Jadi intinya eh, apa dihafal atau dihafal gitu ya itunya ya cara penyampaiannya. Itu saja, jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mama Mahira, atas pertanyaannya. Jadi untuk cara penyampaiannya ini, bukunya tidak harus dihafal ya, bisa langsung ditunjukkan gitu. Misalnya di awal video, perkenalkan dulu judul bukunya apa, penerbitnya dan penulisnya siapa. Nanti selama mendongeng itu bukunya boleh dibuka, Bapak Ibu bisa baca bukunya. Jadi tidak harus dihafal karena mungkin ada beberapa dongeng yang punya tulisannya banyak, kan itu nggak mungkin ya kita hafalin semuanya. Seperti itu, Ibu. Baik, Bu Risma, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu yang lain? Saya izin menambahkan ya, jika Bapak Ibu ada yang ingin menggunakan buku digital dari yang tadi saya sampaikan itu ya. Siapa yang ingin bertanya? Nih, Bu Risma, ada yang bertanya dari Mama Raya 4A. Boleh sambil ambil salah satu dari 7 atau harus mencakup keseluruhan 7 kebiasaan tersebut ya, Bu. Oke, baik. Untuk temanya ini kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Jadi, Jadi gimana Bu Bapak Risma? Ibu Silakan. bisa pilih di antara salah satu tema tersebut, namun juga diperbolehkan jika dalam satu buku atau satu dongeng tersebut terdapat 3 atau 4 dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tersebut. Jadi bebas ya Ibu, boleh ada beberapa eh, temanya kayak misalnya beribadah, berolahraga, bermasyarakat. Itu kalau ada dalam satu buku itu lebih bagus sih. Seperti itu. Nah, Iya, jadi tidak harus, tapi kalau misalnya dalam buku tersebut ada amanah hal-hal baik yang bisa dipelajari dari membangun pagi, beribadah, kemudian mm, berolahraga, belajar apa namanya rajin apa gemar belajar. Nah, itu bisa di
pakai dongeng tersebut begitu. Betul sekali. Terima kasih tambahannya Ibu Erna. Sama-sama Mama Ren. Kalau ada yang bertanya di chat, Mama Milka mau bertanya, kalau cerita dongengnya dibuat sendiri boleh tidak, Bu? Aduh, gimana Bu Erna? Untuk cerita dongengnya kalau dibuat sendiri, Bu. Oh enggak, maksudnya oke, untuk ini kalau dongengnya dibuat sendiri ya, itu boleh. Namun nanti perpustakaan meminta ya Ibu, printan atau teks dari dongengnya tersebut untuk kami data juga. Seperti itu. Oh ya, sebelum dikirim ke Google Form ya Ibu, kalau bisa diberikan ke perpustakaan teks dari dongeng tersebutnya. Untuk materi technical meetingnya sudah dikirimkan oleh Ibu Erna di chat, bisa Bapak Ibu unduh atau download dan bisa di-share juga ke di orang tua di kelas. Ibu izin bertanya, apakah tugas mading menjadi satu penilaian untuk mendongeng juga? Jadi untuk mading ini berbeda penilaiannya dengan mendongeng. Oh, maksudnya gini. Enggak, Bu. Jadi mading ini beda tugasnya sama mendongeng ya. Jadi itu tidak menjadi satu penilaian. Untuk mading ini tugas sendiri, mendongeng ini lomba, tapi mading ini tidak dilombakan. Sudah paham, Ibu? Halo Bu Risma, tamunya sudah pulang, udah tenang nih saya. Halo, Ibu Gali. Alhamdulillah. Bu Erna, Bu Risma udah bilang bahwa ini juga ada hadiahnya. Untuk mendongeng Bu Erna. Oh iya, belum dijelaskan tadi. Kalau boleh tahu nih Bu, 40 yang ada di Zoom ini, kira-kira berapa orang ya yang mau daftar? Dibuka dong biar bisa jawab. Kita interaksi aja kalau Ibu udah selesai interaksi. Atau mungkin Ibu Bapak bisa di raise hand, ada fitur untuk raise hand supaya kami juga tahu siapa aja yang kira-kira berminat nih untuk daftar dongengnya. Pasti pada pinter-pinter. Bu, ada di chat nih Bu, Insya Allah Mama Raya dari 4A ikut Bu, tapi maaf tidak bisa on Weh, cam. keren. Sarangeo. Ada lagi? Ini kayaknya ada Mama Mahira nih, diam aja. Ibu dari kelas 5A ada Mama Fatih, Mama Mahira, dan Mama Aska. Untuk dari kelas 4B ada Mama Milka, dari kelas 2 ada Wahnan. Iya, saya Ibu Gali. Assalamualaikum. Insya Allah saya ikut serta barangkali Bu Gali. Ya, ya Bismillah dong ya. Kalau anaknya bisa mau sok banyak tinggalan. Wah, Nggak harus. Ya enggak sih. bimbingannya saja. Iya, pasti bisa. Ya. Ayo, baru 3 nih. Udah ada 2 lagi yang kemarin ya. Berarti baru 5 dong. Bu Erna udah diterangkan sama temen-temen nih bahwa kita itu punya media gitu, media sosial gitu. Oh iya, belum diterangkan sih tadi Bu.
biar tahu nanti mendongengnya itu di-share kemana. Ya, Bu Risma yang bisa memperlihatkan media sosial kita, Bu Risma. Bu Ayo Bu Risma. Risma, biar Bisa, Ibu. Jadi nanti dongeng ini setelah Bapak biar Ibu teman-teman upload. orang tua murid tahu. Baik, nanti setelah dongengnya Bapak Ibu upload di Google Form, itu insya Allah akan kita upload juga ke YouTube, Instagram, dan TikTok agar bisa dilihat dan ditonton juga oleh banyak teman-teman sekalian ya. Sekarang saya izin share screen untuk memperlihatkan berbagai media sosial dari Perpustakaan Permata Cendekia. Oke. Waalaikumsalam. Kita lagi ada tamu. Lagi ngecum. Ayo. Ini yang pertama ada Foto dulu. Instagram, bisa dilihat nama Instagramnya ya. Permata Cendekia 07. Bagi Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram, bisa tolong di-follow sekarang. Karena nantinya media Instagram ini akan kami buat untuk men-share info-info dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Bisa dilihat, kita juga sudah men-share lomba mendongeng orang tua. Nah, biasanya setiap hari itu kan ada kunjungan perpus ya, itu juga kita share, nanti kita videokan anak-anaknya saat kunjungan, saat membaca buku, atau saat sedang bermain-main di perpustakaan juga. Ini untuk Instagram, Mata Cendekia 07. Lalu selanjutnya ada TikTok dari Permata Cendekia 07. Di sini juga kita men-share konten-kontennya, kegiatan-kegiatan dari beberapa minggu yang lalu sudah banyak. Ini contohnya ada pemasangan titik baca di samping mading ya pada saat ibu bapak menunggu anak-anaknya pulang sekolah itu kan di depan sudah ada titik baca. Jadi nanti kalau misalnya ya, ibu bapak masih menunggu gitu anak-anaknya pulang sekolah bisa di-scan pakai handphonenya untuk membaca buku digital yang telah disediakan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga YouTube kita, YouTube Perpustakaan Permata Cendekia. Di sini kita juga udah upload beberapa video, bukan beberapa, sudah lumayan banyak yang kita upload ya. Seperti misalnya, mana profilku? Ya. Nah, ini dia kegiatan mendongeng saat Selasa Berseri, kunjungan, lalu juga ada tampilan baru perpustakaan Permata Cendekia, lomba perpustakaan. Intinya semua kegiatan-kegiatan selalu kita upload di sini. Jadi jangan sampai ketinggalan info-info dari perpustakaan. Ibu Bapak bisa langsung subscribe ke channel YouTube Permata Cendekia 07. Itu untuk media sosial kita jadi punya tiga ya, ada Instagram, eh, TikTok, YouTube, dan satu lagi ada website juga. Nah, untuk websitenya yang sudah dibagikan itu bisa dilihat di sini. Ini adalah website sekolah ya, pertama-tama. Kita buka dulu website sekolah yang nantinya akan terintegrasi dengan website perpustakaan. Ibu Bapak bisa lihat di atas menunya ini ada perpustakaan, bisa langsung diklik. Nah, ini adalah menu perpustakaan, lalu diklik selengkapnya. Nah, kalau sudah, ini adalah website perpustakaan. Jadi di beranda ini ada nama perpustakaannya, lalu juga untuk melihat koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Permata Cendekia. Kami juga punya yang namanya survei kebutuhan, kepuasan, dan saran pemustaka. Jadi jika Bapak Ibu atau siswa-siswinya ingin mengusulkan gitu buku apa sih yang seharusnya nih atau yang kita pengen ada di Perpustakaan Permata Cendekia itu bisa langsung diisi di Google Form ini, bisa langsung nanti diisi saja. Nah, ini survei kebutuhan ya namanya, nanti bisa dilihat untuk kepuasan juga. Nah, selanjutnya ada beberapa menu lain, yang pertama ada profil.
Di sini Bapak Ibu bisa melihat profil dari Perpustakaan Permata Cendekia, akreditasinya, visi misi, struktur organisasi, rincian tugasnya, denah ruang. Lalu untuk selanjutnya ini ada opak yang tadi saya sempat tunjukkan untuk koleksi digital yang dimiliki dan juga dilanggan oleh Perpustakaan Permata Cendekia. Nanti kalau Bapak Ibu iseng-iseng gitu ya ngeliat ini bisa langsung diklik saja. Nah, ini juga kita memperkenalkan layanan di sini. Ada jadwal kunjungan juga ini ya per kelasnya. Jadi untuk per kelas itu setiap 1 minggu 2 kali kunjungan ke perpustakaan dengan waktu 40 menit sekali kunjungan. Kita juga memberikan informasi tentang tata tertib dan bagaimana cara untuk mengaktifasi kartu anggota. Nah, untuk layanannya bisa dilihat beberapa layanan di sini, juga ada sanksinya ya. Nah, untuk kontak ini yang tadi sosial medianya ada Instagram, YouTube, TikTok, dan juga websitenya. Nah, bisa dilihat juga kalau Perpustakaan Permata Cendekia ini memiliki prestasi yang gak kaleng-kaleng nih kayaknya. Karena udah sampai juara 2 lomba perpustakaan tahun lalu dan tahun ini juara 1 lomba perpustakaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Insya Allah tahun ini juga bisa juara 1 ya Bu Erna tingkat provinsi. Insya Allah atas doa dan juga dukungan Bapak Ibu, Insya Allah kita menuju ke sana. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya sharing. Nanti jangan lupa Bapak Ibu follow Instagramnya, follow TikTok, dan juga subscribe YouTube dari Perpustakaan Permata Cendekia. Terima kasih. Uh, baik Ibu, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan tentang lomba mendongeng orang tua ataupun uh, peranannya untuk mendukung lomba tingkat provinsi nanti, boleh ditanyakan, silakan. Oh ya, untuk hadiahnya, aduh, kayaknya Bapak Ibu nih antusias kalau ada hadiah ya. Nah, untuk hadiahnya ini kita ada 3. Yang pertama ada uang tunai, nominalnya kita sembunyikan dulu karena nanti biar surprise. Terus yang kedua ada piagam penghargaan, sama satu lagi sertifikat ya Bu. Piala, maaf, sertifikat sama piala nanti dapatnya. Ada di sini tadi. Hmm. Oh ini. Nah nih untuk hadiahnya ya ada uang tunai, piala dan juga sertifikat. Oke. Bu, untuk link Google Drive-nya apa sama seperti link kita saat upload ke YouTube? Oh, enggak. Jadi nanti ini kan yang pertama itu videonya diupload aja ke Google Drive. Nah, nanti untuk mengupload ke YouTube-nya itu dari pihak kami, dari Perpustakaan Permata Cendekia yang akan upload ke YouTube-nya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mengupload ke YouTube-nya. Baik, terima kasih sama-sama. Oh ya, Bapak Ibu, sebagai catatan, ini kan kita para juri ini menilainya berdasarkan kriteria yang telah disampaikan. Jadi jika nanti ada Bapak Ibu yang ingin
menggunakan atau membuat dongeng sendiri itu tidak termasuk ke dalam nilai tambahan ya Bapak Ibu. Untuk tulis artikel minimal 3 wali murid atau jadinya semua wali murid ya Bu. Eh, Kalau semua wali murid akan sangat alhamdulillah Ibu. Jadi kita tidak membatasi berapa wali muridnya, tapi insya Allah per kelas itu minimal 3 gitu. Tapi kalau boleh sih lebih daripada 3 seperti itu Ibu. Kalau semua wali murid juga boleh kok Bu. Kami akan sangat senang kalau semua wali murid ikut berpartisipasi dalam penulisan artikel. Sama-sama Mama Shaina. Oke, terima kasih Mama Raya. Untuk pemenang dongengnya ada berapa Bu? Apakah satu, dua, tiga atau satu saja? Nah, untuk ini yang bisa jawab, insya Allah Ibu Galih. Jadi kepada Ibu Galih, saya persilakan menjawab pertanyaannya Ibu. Hehehe. Ya, jadi ini nanti ada uang tunai, ada piala dan ada sertifikat. Ya, gunanya biar apa? Kalau piala bisa, ini loh aku menang lomba gitu. Terus kalau sertifikatnya kan ada penghargaan. Nanti sih saya kepengennya bicara dengan Ibu Satlak ya. Jadi kalau bisa sertifikatnya itu keluaran dari Satlak. Lalu uang tunai, ya lumayan lah buat ngebakso. Ibu untuk juaranya nanti ada berapa Ibu? Juara satu, dua, tiga Juara atau 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. baik? Berarti ada 6 juara ya nanti juara satu, dua, tiga sampai harapan satu, dua, tiga. Tapi Bu, mudah-mudahan sesuai dengan kriteria ya. Kalau umpamanya yang ikut dikit ya cuma 1, 2, 3 doang. Baik, berarti masih tentatif dan juga disesuaikan sama peserta lomba mendongengnya ya, Ibu. Ya, Ini ada pertanyaan tambahan dari Mama Marcelino. Dongengnya boleh ambil cerita dari buku Perpustakaan Cendekia? Sangat boleh, Ibu. Jadi nanti Ibu boleh datang ke Perpustakaan Permata Cendekia buat cari buku dongengnya. Nah, syaratnya apa? Ibu bawa kartu anggota perpustakaan punya anaknya ya, Bu. Nanti bisa langsung ketemu saya untuk didata kalau Ibu mau pinjam buku untuk mendongeng. Seperti itu, Ibu. Nah, untuk waktu pinjamnya itu biasanya kami 3 hari, tapi karena ini untuk lomba mendongeng, jadi kami perpanjang hingga 1 minggu ya Ibu. Dan jangan lupa nanti bukunya dikembalikan kembali, boleh dikembalikan melalui anaknya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum selesai nih dari 7 hari itu, dari 7 hari jangka waktu peminjaman, itu bisa diperpanjang. Tinggal datang langsung ke perpustakaan atau anaknya boleh mewakili datang ke perpustakaan bilang ke saya selaku pustakawan untuk memperpanjang peminjaman. Pinjamnya bisa kapan Bu? Bisa kapan aja kalau perpustakaan buka itu mulai dari jam 7 sampai jam 4 ya Ibu. Batas waktu upload dongengnya tanggal berapa? Nah, Ibu bisa lihat di layar yang saya share di sini waktu pengumpulannya 3 Oktober sampai 9 Oktober pukul 23.59. Jadi lebih dari itu atau Ibu ngumpulnya tanggal 10 Oktober itu udah nggak bisa. Google Formnya sudah ditutup. Seperti itu, Mama Marcelino.
Nanti saat mau pinjam harus ketemu Ibu Risma. Iya betul, kalau mau pinjam nanti ketemu saya karena saya di sini pustakawan yang jagain perpustakaannya, Bu. Tuh. Sama-sama, Mak Marcelino. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya mau coba ya, Bu. Oke, Alhamdulillah Bu Gali ada lagi nih, Bu, yang mau ikut dongengnya, Bu. Satu, nambah. Mama Marcel kelas 5A. Bu, bagaimana kalau pesertanya cuma 5? Ya juara satu, 2, 3. Bagaimana Bu kalau pesertanya 10, Bu? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya Ibu-Ibu ya. Ayo tanya lagi. Ini waktu pengumpulannya cepat ya Bu ya. Kapan ini? Kamis, Bu, tanggal 9 Oktober. Oke, jam 00 ya. Ya, karena ini sekadar info juga untuk Bapak Ibu, kita lomba perpustakaan itu tanggal 13, jadi kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu untuk tanggal 9 atau 10 Oktober itu sudah rampung semuanya, supaya kami juga lebih siap untuk nanti lombanya di tanggal 13 hari Senin. Mbak Rizka, Ya, Bu, sudah banyak yang isi absen. yang isi absen. Diingatkan. Sebentar Ibu, saya jawab pertanyaan dulu. Bahan untuk mendongengnya wajib dari perpus kah? Wajib dari perpus, tapi kalau misalnya Ibu punya buku dongengnya tersendiri, itu boleh juga. Tapi buku dongengnya itu boleh di-share dulu atau eh, diberikan ke perpus terlebih dahulu supaya kami lihat dan kami data. Seperti itu, Ibu. Kenapa, Bu? Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi link kehadiran atau yang baru join, bisa dilihat di chat Zoom-nya ya untuk mengisi kehadiran Zoom ini. Terima kasih. Untuk materi technical meetingnya juga sudah diberikan di kolom chat, bisa langsung diunduh ya Bapak Ibu. Apa masih ada yang ingin ditanyakan lagi?
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, saya izin menutup pertemuan pada hari ini. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, bisa langsung datang ke Perpustakaan Permata Cendekia, ketemu sama saya, atau menghubungi Bu Erna juga boleh. Atau kalau misalnya mau melalui chat atau DM Instagram juga boleh. Boleh berkirim pesan ya ke Instagram ataupun TikTok. Nanti akan dijawab. Ah, baik, Ibu Galih, bagaimana Ibu? Apakah ada tambahan? Enggak, Mbak Rizka, Ibu sangat berterima kasih. Orang tua SDN Pondok Kelapa 07 selalu semangat dan siap memberi dorongan untuk semua kegiatan yang ada di SD Pondok Kelapa 07. Tepuk tangan dulu dong. Wah, nggak ditutup ya, nggak bisa dibuka Mbak Rizka. Nggak bisa Ibu. Sudah sore Ibu. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Gali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting pada sore hari ini dan juga kepada ibu-ibu yang telah hadir pada pagi hari ini tadi di Perpustakaan Permata Cendekia langsung. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ya berkirim pesan juga boleh ke Instagram atau datang ke perpustakaan juga boleh. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Gali, terima kasih Bapak Ibu. Kasih Ye, Bu Gali, kasih Bu Risma, ye, kasih Bu Erna. ye. Bisa.